Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji UI. Perkenalkan, saya Dominikus Dance, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMA Katolik Frateran Maumere, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309360. Pada hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja mata pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10 fase E dengan materi pembelajaran bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Selamat menyaksikan. Siapkan salam. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anakku, silakan duduk. Terima kasih Pak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak meminta kita untuk mengawalinya dengan berdoa. Untuk itu Pak meminta kesediaan dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa di depan. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Baik, sama silakan. Baik teman-teman, mari kita siapkan untuk berdoa. Amin. Tapi sebelumnya Pak absensi dulu ya. Aurel, Aurel, Depan, Dia, Kevin, Keren, Paul, Surya, Paul, Claudia, Catherine, Nando, Noel, Rio. Baik adik-adik, sudah siap kita memulai pembelajaran? Siap. Buku alat tulis semua sudah siap? Siap. Baik, Pak ingin melihat atau mengetahui bagaimana kesiapan dan semangat adik-adik itu, Pak minta kita semua bangkit berdiri. Ikuti gerakan lagu yang ada di layar ya, adik-adik. Dengan dia panggil nama saya.
yang lalu? Saya Pak. Angga, pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang suara hati. Suara hati. Kata lain dari suara hati itu apa enggak? Hati nurani. Suara hati atau hati nurani. Apa itu hati nurani? Ada yang tahu apa itu hati nurani? Ada yang tahu apa itu hati nurani? Aurel? Suara hati atau hati nurani adalah kesadaran moral yang tumbuh dan timbul dalam hati manusia, atau kesadaran moral, penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret untuk menilai suatu tindakan kita apakah baik atau buruk. Baik, apa adik-adik sekalian? Pak mengajak kita untuk mencoba melihat apa yang Pak tampilkan di layar ini. Baik, coba perhatikan, amati baik-baik gambar yang ada di layar ini. Baik, apa saja yang teman-teman miliki dari atau adik-adik miliki dari media-media ini? WhatsApp, Instagram, TikTok, Google Classroom, YouTube. Inilah adalah media-media yang kami miliki. Dan media-media yang ada ini, media yang mana yang paling teman-teman suka atau sering teman-teman pakai? Ada yang senang pakai Instagram, ada yang senang pakai TikTok, ada yang WhatsApp, ada lain dan sebagainya. Untuk apa teman-teman gunakan ini media-media itu? Media komunikasi, apa lagi? Media hiburan, apa lagi? Sarana informasi. Jadi ini adalah media-media sosial yang kita pakai berfungsi untuk mencari informasi, untuk hiburan, untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Baik adik-adik, ternyata hampir setiap kali itu kita bersentuhan dengan media massa, entah itu Facebook, entah itu WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Baik untuk mencari informasi, untuk hiburan maupun untuk berkomunikasi. Apakah semua informasi yang adik-adik dapatkan dalam media itu semuanya baik dan bermanfaat? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Apakah kalian sudah bijak menggunakan media-media itu? Belum. Oh, ternyata kita belum bijak. Baik adik-adik, dari pengalaman hidup kita sehari-hari ini, kita bisa belajar bahwa kita perlu bersikap kritis dalam menggunakan media sehingga kita tidak tertipu dan juga tidak menyebarkan berita-berita hoax ya kepada orang lain. Baik, maka proses pembelajaran kita hari ini tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Baik, proses pembelajaran kita hari ini akan membicarakan tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Baik, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita, ada 4 ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari media massa melalui diskusi kelompok dengan kritis, penuh semangat dan riang gembira. Kriteria yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan penggunaan media massa secara kritis dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran iman Katolik dalam kitab suci dan dekret Konsili Vatikan kedua Inter Verifica, melalui diskusi kelompok dengan kritis, bijak dan menggunakan bahasa yang santun. Baik, yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media massa melalui diskusi kelompok secara tepat
dengan penuh bijaksana. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan nilai kasih dan kebaikan dalam menggunakan media massa untuk hal-hal yang positif melalui diskusi kelompok dengan tepat dan penuh kasih. Baik, ini 4 kriteria tercapaian yang diharapkan dari tujuan pembelajaran kita. Di dalam proses pembelajaran kita ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau dikenal dengan PBL. Maka proses pembelajaran kita pertama kita akan melihat permasalahan, kemudian kita akan berdiskusi dalam kelompok terkait dengan permasalahan yang kita jumpai, kemudian kita akan mengidentifikasi atau mencari sumber-sumber dari internet, dari buku paket, dari kitab suci maupun dokumen gereja yang ada. Kemudian kita akan mempresentasikan semuanya itu. Itulah proses kita dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, adik-adik sudah jelas? Baik. Untuk itu sebelum kita melihat permasalahannya, kita akan membagi kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kita mulai dari Esther. 4 langsung 5 di Kevin. Kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kita bergegas ke kelompok masing-masing sesuai dengan nomor yang kita tulis tadi. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, kita perhatikan video yang ada di layar. Media sosial, video berdurasi 2 menit yang menarasikan adegan bakso yang mengandung daging tikus di Surabaya. Pembuat video hoax bakso tikus pria usia 20 tahun bernama Dery, warga Latuk Sidotopo, Surabaya, akhirnya ditangkap polisi. Pada polisi yang mengaku mengunggah video hoax bakso tikus hanya karena iseng. Ia mengaku video hoax didapatnya dari aplikasi pesan WhatsApp. Berdasarkan penyelidikan polisi, sampel bakso dibawa untuk diperiksa di laboratorium. Hasil yang diperoleh negatif, alias bakso memang tidak mengandung daging tikus. Terima kasih. Nanti kami akan tetap dan tentu kami juga mengimbau kepada masyarakat hati-hati dalam menerima berita-berita yang belum tentu kebenaran. Ditelusuri dulu dari mana sumbernya, siapa yang mengirim, saat ini sebelum di-share, misalnya diteliti dari mana sebelum menyebar. Pemilik warung bakso yang diisukan oleh pelaku sempat kesal karena pembelinya turun drastis hingga 80%. Namun, kini pembelinya perlahan mulai ramai. Pada tahun 2003 sudah kali sampai seperti ini, dan memang saya kepada orang yang
silakan berdiskusi dalam kelompok. Boleh mencari dari internet, dari PPT atau cici dan sebagainya, mencari sumber, dan bisa juga dari buku paket, bisa juga dari kitab suci, dan juga dari dokumen gereja. Silakan kemudian tulislah beberapa pertanyaan yang sudah ada dalam LKPD masing-masing. Kita presentasikan hasil diskusi kita tadi di dalam kelompok. Sudah siap semua ya? Baik, kelompok 5 yang pertama untuk mempresentasikan kepada kelompok 5 di persidangan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya izinkan teman saya Juna untuk memulai diskusi. Sebelum itu kami akan mengenalkan diri kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Juna Putra. Saya Joko Renoi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD identifikasi masalah video hoax password tikus yang ditangkap oleh polisi. Yang pertama, deskripsi secara singkat isi video tersebut. Video itu tentang konten kreator yang menyebarkan hoax password tikus di media sosial dan akhirnya ditangkap polisi karena membuat masyarakat resah. Nomor 2, menurut kalian, mengapa kaum remaja rentan untuk dipengaruhi dan menyebarkan berita hoax? Jawabannya adalah karena remaja aktif di media sosial dan mudah percaya dan sering membagikan berita tanpa membaca kebenaran atau melakukan riset ulang. Yang ketiga, jelaskan apa dampak berita hoax terhadap masyarakat. Hoax bisa menimbulkan kepanikan, perpecahan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap informasi. Nomor 4, apa pesan penting yang dapat kalian ambil dari menganalisis berita hoax bagi kehidupan kita? Kita harus bijak dan berhati-hati sebelum membagikan berita serta selalu cek kebenarannya agar kita merugikan orang lain. Nomor 5, jelaskan apa dampak positif dan negatif dari media massa. Yang pertama, positif menambah pengetahuan, mempermudah komunikasi dan menyebarkan informasi baik. Negatif bisa menyebabkan. Selamat pagi para teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, deskripsikan secara singkat isi video tersebut. Dalam video berita kami berisi video penyebaran hoax password tikus di media sosial hingga penurunan penjualan. Nomor 2, menurut kalian mengapa kaum remaja resah untuk dipengaruhi dan mendengarkan berita hoax? Kurang kemampuan berpikir kritis, aktif di media sosial, emosi dan rasa ingin tahu tinggi, pengaruh teman sebaya, dan kurang literasi digital. Nomor 3, jelaskan apa dampak berita hoax dalam kehidupan masyarakat.
Bagan. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Saya mewakili 25 untuk bertanya. Kira-kira apa saja yang memicu berita hoax atau informasi hoax tersebut dapat terjadi? Mari saya menjawab pertanyaan dari PAUD. Jadi menyebabkan karena ada kebencian atau Baik, saya ikuti. Sampai pada kesimpulan, baik bagaimana pandangan gereja tentang bermedia? Media adalah karunia Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Jadi apapun bentuk media itu, apapun jenis media itu dipandang oleh gereja sebagai anugerah dari Allah atau sebagai karunia dari Allah dan diharapkan untuk dipakai untuk kebaikan. Gereja menegaskan bahwa sarana komunikasi sosial seperti televisi, radio, internet, dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya adalah anugerah dari Allah yang perlu digunakan dengan benar agar dapat membantu manusia untuk berkembang dalam pengetahuan, relasi, dan mewujudkan rencana keselamatan Allah. Hal ini ditegaskan dalam dokumen Interbiblica artikel kedua. Jadi gereja juga melihat bahwa media komunikasi atau media sosial itu adalah anugerah Allah. Kemudian media sebagai sarana persekutuan dan kasih. Pandangan gereja, media berfungsi membangun persekutuan umat manusia dengan komunikasi yang baik. Manusia bisa saling mengenal, memahami, dan bekerjasama untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Jadi media itu dipakai untuk kebaikan bersama, menjalin kerjasama, menjalin persatuan untuk mewartakan kebaikan. Baik, apa tanggung jawab moral dalam bermedia? Gereja mengingatkan bahwa setiap pengguna media, baik anak-anak, remaja maupun orang tua, harus disertai dengan tanggung jawab moral dan hati nurani. Baik, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis berarti tidak menolak mentah-mentah segala informasi yang kita terima, melainkan kita mencoba menyaringnya terlebih dahulu. Jadi kita mencoba menyaring apakah informasi itu benar atau tidak sebelum men-sharingnya. Jadi kita saring dulu. Oh, informasi yang kita terima itu apakah benar dari sumber yang terpercaya atau tidak sebelum men-sharing atau membagikannya. Itu yang dimaksud dengan berpikir kritis. Apa saja dampak positif dan negatif dari media? Dampak positifnya tadi yang pertama, dapat memberikan informasi dengan cepat sekaligus dipakai untuk menyimpan informasi. Yang kedua, dapat dipakai untuk membangun sikap peduli antara satu dengan yang lain. Jadi melalui media itu juga membangun sikap peduli kita ketika kita melihat informasi yang ditayangkan media, ada terjadi persoalan di daerah lain, itu meningkatkan kepedulian dari dalam diri kita untuk ikut terlibat. Yang ketiga, dapat membangun relasi dengan lebih mudah dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah atau tempat yang lain. Jadi itu manfaat atau dampak positif dari media. Dampak positif yang keempat adalah memberikan kemudahan dalam bidang pendidikan, belajar, dan lain-lain. Dalam dunia pendidikan, melalui media kita bisa mencari informasi. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan refleksikan proses pembelajaran kita sepanjang hari ini.
dalam beberapa jam ini. Kita akan realisasikan. Semua sudah pegang LKPD-nya? Semua sudah dapat? Baik, waktu kita 5 menit ini, silakan isilah berdasarkan keadaan dirimu. Waktu kita 5 menit. Waktu kita 5 menit ini, silakan isilah berdasarkan Baik, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.